maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Quran Surah Al-A'raf ayat 156 dan 157. Konten ini disarikan dari kajian Pustaka Buya Hamka. Semoga bermanfaat. Banyak makna bagi kata rahmat. Rahmat berarti belas kasihan, kurnia, berkat, bahagia. Hikmat, faedah, kegunaan. Apapun makna rahmat jelas berlawanan dengan madarat. Dalam rahmat Allah bebas dari suatu bahaya apapun. Karena setiap rahmat pasti membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi seorang hamba bahkan seisi keluarganya. Maka beruntunglah seorang muslim yang menjaga kesalehan ibadahnya yang diimbangi dengan menuntun ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, berbuat kebaikan pada sesama makhluk Allah. Jika terdapat seorang muslim yang mampu berbuat baik secara sempurna dalam beribadah kepada Allah dan mumpuni dalam memberikan manfaat bagi hamba-hambanya yang lain, maka baginya bagian yang besar berupa rahmat dari sisi Allah. Adapun sebab-sebab yang paling dominan untuk memperoleh rahmatnya di dunia kini dan di akhirat kelak adalah mengikuti dengan patuh dan tunduk pada semua perintah yang datang dari Allah dan Rasul-Nya dengan sepenuh hati, dan menjauhi segala macam bentuk bahaya dan larangannya, tanpa ada rasa sedikit pun untuk menentangnya, dengan disertai perasaan iman dan meneladani Rasul-Nya. Allah berfirman, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Quran Surah Al-A'raf ayat 156 dan 157. Sungguh Allah telah membuka pintu-pintu rahmat bagi segenap hambanya yang bertaubat dan serius beribadah kepadanya. Dia menghamparkan anugerah dan kebaikannya bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam berdoa, bermunajat dan memohon padanya dengan kerendahan hati. Karena itulah ketika penghuni surga menempati tempat tinggal mereka di surga Naim, mereka mengatakan dengan jelas sebab yang mengantarkan mereka pada kebaikan yang meliputi mereka tersebut. Sebagaimana Allah menjelaskan keadaan mereka dalam surat At-Tur ayat 28, sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Jarir bin Abdullah dari Nabi SAW, beliau bersabda, siapa yang tidak mau menyayangi lainnya, pasti ia tidak akan disayangi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini merupakan ancaman yang serius bagi siapa saja yang menyepelekan dan melalaikan tindakan dan perbuatannya dari perasaan kasih terhadap makhluk siapapun, agama, keluarga, anak-anak, kerabat, sahabat, dan tetangga.
Maka barang siapa yang menginginkan rahmat Allah, hendaknya ia mengasihi siapapun di antara makhluknya, menghindari sikap keras lagi kasar. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada surat Ali Imran ayat 159. Sungguh Allah Maha Adil, dan arogansi manusia terhadap lainnya tidak dapat terjadi kecuali dengan izin-Nya. Jika ada orang yang sok kuasa atau merasa punya kemampuan untuk menahan apa yang menjadi hak orang lain, itu hanyalah bukti sebuah kesombongan. Namun tetap saja apa yang Allah tetapkan bagi hamba-Nya tidak akan berubah oleh segala bentuk kesombongan dari makhluk. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Fatir ayat 2. Tidak perlu ada ketakutan untuk tidak mendapat rahmat Allah. Rahmat-Nya mengalir ke setiap makhluk-Nya. Setiap yang mau dan mampu berbuat baik ada jaminan dari Allah, berupa rahmat yang luar biasa. Firman-Nya, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Dan menggapai rahmat Allah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita menjadi orang baik dan kesungguhan kita untuk mewujudkan rahmat itu sendiri dalam kehidupan. Datangnya rahmat Allah di antaranya mesti dengan perilaku kita yang positif, beriman dengan penuh semangat, sabar, bersikap lemah lembut, berpegang teguh pada agama Allah, mengisi hidup dengan berbagai macam kebaikan dan mengkaji Al-Quran dengan upaya mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kita mampu mengasihi orang lain, tentu yang di langit akan mengasihi kita. Dan mestinya kita selalu berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman. Maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik." Akhirnya marilah kita akhiri pertemuan yang mulia ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dalam mewujudkan budaya utama dalam keseharian kita sehingga kita selalu diridainya.